Halo semua, perkenalkan nama saya Vivaldi Abraham Skriptiantinohan dengan NIM 1809010039. Berikut saya akan menjelaskan tahapan uji mikrobiologi susu dengan metode Total Plate Count. Pengujian Total Plate Count atau TPC dimaksud untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Menurut Lute tahun 2010, metode TPC merupakan metode yang paling sensitif dalam menentukan jumlah mikroorganisme karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut, yaitu hanya sel yang masih hidup yang dihitung, beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus, dan dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk berasal dari satu sel mikroba dengan penampakan mikroba yang spesifik. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, metode TPC juga mempunyai kekurangan-kekurangan seperti hasil penghitungan percobaan tidak menunjukkan jumlah sel mikroba yang sebenarnya karena beberapa sel yang terdekat kemungkinan membentuk satu sel koloni. Kemudian faktor persiapan medium dan inkubasi yang tidak sama dapat menghasilkan jumlah mikroba yang berbeda. Kemudian, mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat dan membentuk koloni yang kompak, jelas, dan tidak menyebar. Yang terakhir, diperlukan waktu untuk beberapa tahap persiapan dan inkubasi yang lama sehingga koloni mikroba dapat tumbuh dan dihitung. Pengujian TPC memiliki dua metode, yaitu metode pour plate atau metode tuang dan metode spread plate atau metode sebar. Pengujian TPC ini membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan di sini ada tabung Erlenmeyer dan tabung reaksi, pipet kontrol dan shaker, kemudian cawan Petri dan inkubator. Untuk bahannya dibutuhkan 3 bahan utama, yaitu susu segar, kemudian BPW atau buffer peptone water, dan PCA atau plate count agar. Selanjutnya, kita masuk ke metode pengujian. Untuk metode pengujian yang pertama, kita membuat pengencer 10 pangkat min 1. Di sini dibuat dengan larutan BPW 45 ml ditambahkan dengan susu segar 5 ml. Kemudian dihomogenkan, maka didapat pengencer 10 pangkat min 1. Selanjutnya, setelah pengencer 10 pangkat min 1 telah dibuat, maka dilanjutkan untuk pembuatan pengencer 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat min 5 dengan cara ambil 1 ml pengencer 10 pangkat min 1, kemudian ditambahkan kepada tabung 10 pangkat min 2 yang berisi 9 ml buffer peptone water. Begitupun juga untuk pengencer 10 pangkat min 3, diambil 1 ml pengencer 10 pangkat min 2, kemudian ditambahkan ke tabung 10 pangkat min 3 yang berisi buffer peptone water. Kemudian hal yang sama juga dilakukan untuk pembuatan pengencer 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 5. Lalu diambil masing-masing 1 ml pengencer dari 10 pangkat min 3 sampai pengencer 10 pangkat min 5 untuk dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisikan media plate count agar sebanyak 15 ml. Kemudian dihomogenkan. Percobaan ini dilakukan secara duplo atau 2 kali dengan tujuan untuk mengkonfirmasi hasil percobaan dari percobaan pertama. Mengapa di sini dimulai dari pengencer 10 pangkat min 3? Dikarenakan pada pengenceran ini, koloni yang terbentuk tidak terlalu banyak dan akan terlihat jelas. Kemudian, cawan Petri dimasukkan ke dalam inkubator untuk diinkubasikan selama 24 jam. Cara peletakan cawan Petri pun dilakukan secara terbalik. Setelah 24 jam, keluarkan cawan Petri dari dalam inkubator, kemudian diamati hasilnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah koloni bakteri dengan rumus jumlah bakteri dikali 1 per faktor pengencer.